Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 6 yang berbahagia. Bapak senantiasa berdoa semoga kalian semua di rumah senantiasa diberi kesehatan, diberi kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Bertemu kembali dengan Pak Mus. Hari ini kita akan melanjutkan belajar Al-Quran hadis. Oke, namun sebelumnya saya mohon anak-anak ya untuk senantiasa berterima kasih kepada Bapak Ibu di rumah yang sudah memfasilitasi, sudah membantu kalian dalam belajar. Demikian pula kepada Bapak Ibu di rumah, Pak Guru di sini menyampaikan mohon maaf ya, dan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu ya di rumah atas kerjasamanya dalam mensukseskan kelancaran pembelajaran daring ini. Nah, pada hari ini anak-anakku ya, kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu tentang surah Al-Qadr. Ya, kemarin kalian sudah menghafalkan ya, dan saya yakin kelas 6 itu sudah banyak yang hafal lah ya. Kita sekarang akan mencoba melihat isi kandungan dari surah Al-Qadr. Oke anak-anakku ya, kalian bisa menyimak materi pada buku pengayaan yang jelas kalian punya, yaitu pada halaman 18. Iya, silakan kalian baca juga di situ ya. Nanti Bapak akan membacakan ayatnya dan isi kandungannya ya, karena kemarin juga dalam hafalan kalian masih ada yang perlu diperbaiki cara bacanya. Oke. Nah, langsung masuk pembahasan ya. Kalian sudah masih ingat ya bahwa surah Al-Qadr itu termasuk surah Makkiyah. Apa arti Makkiyah? Ayo, Makkiyah adalah surah yang turun di kota Mekah. Nah, jadi surah Al-Qadr turun di kota Mekah ya, setelah surah Abasa ya, setelah surah Abasa. Mengapa dinamakan Al-Qadr ya? Karena diambil dari lafal Al-Qadr yang artinya kemuliaan. Jadi nama surat ini diambil dari lafal Al-Qadr yang ada pada ayat pertama, kedua ya. Jadi dibuat untuk nama surat. Dan surah Al-Qadr merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat. Nah, intinya ya, bahwa dalam surah Al-Qadr ini menjelaskan ada malam keberkahan, malam yang baik di bulan Ramadan. Bahkan kebaikan malam ini lebih baik daripada 1000 bulan di luar Ramadan. Nah, malam apakah itu anak-anak? Yo, masih ingat sering mendengarkan istilah Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Nah, dikisahkan di sana bahwa pada malam Lailatul Qadar, sesuai dengan surah Al-Qadar, malaikat turun sesak di langit dunia, di bumi ya, membawa keberkahan dan rahmat ya bagi setiap umat Islam, setiap muslim yang beriman, yang beramal kebaikan pada malam Lailatul Qadar ya. Malaikat akan senantiasa memberi rahmat, memberi kebaikan, melipat gandakan amal kita ya, sampai terbitnya fajar pada hari malam Lailatul Qadar. Itu intinya seperti itu. Nah, isi pokoknya diantaranya adalah ayat pertama ya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, inna dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif, karena itu adalah bacaan mad jaiz munfasil ya, akan kita bahas besok ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke. Isi kandungannya menjelaskan bahwa Al-Qur'an ya
mulai diturunkan ke langit dunia itu pada bulan Ramadan, ya, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Nah, tepatnya 17 Ramadan, terkenal dengan malam Nuzulul Quran. Pertama turun apa anak-anak, masih ingat? Ya, kelas 5 surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ayat yang kedua, ya, dan yang ketiga, bunyinya apa? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, jadi ketika membaca Al-Qur'an, makhraj huruf per huruf harus jelas, ya. Contoh, wa ma adraka ma lailatul qadr, ya. Dal, banyak kalian membaca qadr, dalnya enggak kelihatan, ya. Harus jelas. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ayat kedua dan ketiga ini menjelaskan bahwa kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih besar, lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, bayangkan berapa lama itu 1000 bulan? Sekitar 84 tahun. Berarti ketika kita beramal baik pada malam Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan kita beramal baik pada masa 84 tahun. Subhanallah, luar biasa. Ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ayat yang keempat gimana? Ya, ayat yang keempat punya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, jadi contoh ini ya. Jika kalian tidak mampu membaca sampai akhir ayat atau tidak kuat, ya, tidak boleh berhenti di tengah ayat kemudian melanjutkan, tapi harus diulang dari awal kalimah. Contoh, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, saya berhenti di situ. Kemudian saya ulangi, warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Oke, itu ayat keempat menjelaskan tentang, ya, malam Lailatul Qadar, para malaikat dan ruh, ya, malaikat Jibril dengan izin Allah turun ke bumi. Nah, untuk mengatur semua urusan dan untuk menyampaikan pondasi hidup atau mengatur urusan-urusan yang terkait dengan tahun yang akan datang. Urusan apa? Ya, semua urusan kebaikan dan kebaikan kaum muslimin. Oke, ayat yang kelima, salamun hiya hatta madla'il fajr. Ya, salamun hiya hatta madla'il fajr. Ya, ayat kelima ini menggambarkan, ya, kesejahteraan, ya, keberkahan dan semua kebaikan, ya, Lailatul Qadar ini sampai pada terbitnya fajar shadiq atau fajar siddiq, ya, yaitu masuknya waktu subuh. Oke, itu isi kandungan daripada surah Lailatul Qadar, ya, yang memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan amal kebaikan, ya, pada malam di bulan suci Ramadan, karena kita tidak tahu tepatnya itu Lailatul Qadar itu malam keberapa. Nah, ya, kita nggak tahu pastinya, maka kita menyongsong Lailatul Qadar setiap malam Ramadan, ya, kita tingkatkan amal kebaikan kita. Nah, ya, siapa tahu saat kita beramal baik pas saat itu juga pas malam Lailatul Qadar. Oke, namun beberapa ulama banyak yang berpendapat kapan datangnya Lailatul Qadar. Bahkan ada yang menyampaikan ciri-cirinya, ya, karena ini didasarkan pada hadis Rasulullah, ya. Di antaranya apa? Ciri-ciri malam Lailatul Qadar.
Nah, malamnya ya, yang pertama malamnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang kedua, cuaca malam itu terang benderang, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada awan ya. Yang ketiga, suasana malam terasa hening, menenangkan ya. Ada suara gemerit daunan sayup-sayup ya, tanpa ada suara hewan ya, pokoknya hening. Kemudian ciri-ciri berikutnya, pada pagi harinya ya, matahari tampak muncul dalam keadaan redup, tidak panas sekali ya. Itu salah satu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Tetapi intinya ayat ini memotivasi kita bahwa kita harus senantiasa memanfaatkan malam di bulan Ramadan itu secara maksimal untuk beramal baik. Oke, gitu anak-anakku ya. Itu isi kandungan surah Al-Qadar. Oke, demikian kira-kira pelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk berlatih kalian bisa ya mengerjakan soal halaman 19 sampai halaman 20 ya, di LKS saja ya. Oke, sekian. Mari pelajaran kita tutup dan bacaan hamdalah bersama. Semoga pelajaran kita hari ini membawa manfaat. Amin Allahumma amin. Hayya bina nakhtatim ad-dirasa bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.